Manusia purba Denisofan. Studi yang terbit di Nature pada tanggal 3 Juli tahun 2024 mengungkapkan penemuan fosil manusia purba Denisofan di Gua Baisia, Tibet pada ketinggian 3.280 meter di atas permukaan laut. Fosil ini bisa menjadi bukti untuk mengetahui bagaimana manusia purba bertahan hidup ribuan tahun di dataran tinggi. Dalam penelitian tersebut, tim peneliti nasional yang terdiri dari Universitas Lanzhou China, Universitas Copenhagen, Denmark, dan Universitas Reading, Inggris mempelajari 2.500 sisa tulang Denisofan. Mereka ingin mengetahui bagaimana manusia purba ini dapat bertahan hidup di wilayah yang keras dan beriklim ekstrim selama hampir 200.000 hingga 400.000 tahun yang lalu. Denisofan sendiri merupakan salah satu spesies manusia purba yang telah punah dan diperkirakan hidup pada masa Neanderthal dan Homo sapiens hidup. Selama ini, para arkeolog hanya berhasil menemukan sedikit sisa Denisofan. Bukti yang sedikit ini yang membuat ilmuwan susah untuk menentukan alasan mereka punah. Namun, berdasarkan bukti yang ada, spesies manusia purba ini melakukan perkawinan silang dengan Neanderthal dan Homo sapiens. Manusia purba yang bisa hidup di lingkungan ekstrem seperti yang diketahui, kondisi iklim sekarang sangat berbeda dengan zaman manusia purba. Meski oksigen lebih berlimpah pada masa dahulu, tapi perubahan besar seperti zaman es menjadi tantangan ekstrim. Hasil studi mengungkapkan bahwa Denisofan telah mampu bertahan hidup di kondisi ekstrim yang mengalami perubahan yang tidak menentu, termasuk pada zaman es. Mereka menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap perubahan iklim dan kehidupan di dataran tinggi. Penelitian kami mengungkap informasi baru tentang perilaku dan adaptasi Denisofan terhadap kondisi dataran tinggi dan perubahan iklim. Kami baru saja mulai memahami perilaku spesies manusia yang luar biasa ini, kata Dr. Geoff Smith, seorang ahli zooarkeologi di University of Reading, dikutip dari reading.ac.uk. Para ilmuwan juga mengidentifikasi satu tulang rusuk sebagai milik individu Denisofan baru. Lapisan tempat tulang rusuk ditemukan diperkirakan berusia antara 48.000 dan 32.000 tahun yang lalu. Bukti ini menyiratkan bahwa individu Denisofan tersebut hidup pada masa ketika manusia modern menyebar di seluruh benua Rasia. Di sisi lain, penelitian juga telah menunjukkan bahwa Denisofan tak hanya hidup melalui dua periode dingin, tetapi juga selama periode interglasial yang lebih hangat antara era Pleistosen tengah dan akhir. Rahasia bertahan hidup ala Denisofan diketahui. Dalam bertahan hidup, Denisofan memburu, menyembelih, dan memakan berbagai spesies hewan. Analisis berbagai fosil juga memperkirakan Denisofan memburu banyak binatang untuk dijadikan bahan makanan. Hasil ini ditunjukkan setelah peneliti mengekstrak informasi berharga dari fragmen tulang dengan zoocheology by mass spectrometry (ZOOMS). Pakar dan peneliti dari Universitas Lanzhou, Dr. Huan Xia, hasil analisis menunjukkan bahwa tulang-tulang Denisofan berasal dari domba biru, baral, yak liar, kuda, badak berbulu yang telah punah, hiena tutul, serta mamalia kecil dan burung. Bukti ini menunjukkan bahwa Denisofan menempati gua dan memanfaatkan secara efisien semua sumber daya hewan yang tersedia bagi mereka. Tak hanya untuk makan, hasil buruan yang mereka dapatkan sebagian dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku peralatan untuk aktivitas sehari-hari. Secara bersamaan, bukti fosil dan molekuler menunjukkan bahwa cekungan Ganjia, tempat gua Kars Baisia berada, menyediakan lingkungan yang relatif stabil bagi Denisofan, meskipun berada di dataran tinggi, papar Dr. Frido Welker, peneliti dari Universitas Copenhagen. Meskipun Denisofan bertahan hidup dalam kondisi yang sangat menantang, peneliti masih belum mengetahui dengan pasti kapan dan mengapa mereka akhirnya punah. Hal ini masih menjadi fokus utama penelitian pada masa mendatang.